Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan, lalu kerukunan umat beragama. Ya, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Misal, kalian tentunya selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, begitupun ketika di lingkungan keluarga dan masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Karena hal itu, negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap orang itu bebas memeluk agamanya dan menjalankan agamanya. Nah, ini adalah agama-agama yang ada di negara kita. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah kita itu diberi kemerdekaan beragama, tapi kita harus memilih salah satu agama itu. Jadi kita tidak boleh tidak memeluk agama walaupun kita memiliki kebebasan itu tadi. Tetap harus memeluk agama karena ideologi kita Pancasila, di mana yang sila ke-1 adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Nah, ini kita tidak boleh memaksa atau mengancam orang itu untuk menganut agama kita. Tetapi apabila dia ingin pindah, kita tidak boleh menghujat dia. Itu adalah hak dia. Itu pilihan hatinya. Lalu beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Nah, ini maksudnya melenceng, ya. Tidak sesuai dengan ajaran atau dia mempunyai paham sendiri gitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Ini ada pasal 28E ayat 1 dan 2 berbunyi ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, ini adalah hak kita, ya. Bagaimana sih yang maksudnya kita memilih tempat tinggal di wilayah negara? Misalnya seperti ibu kan dari luar Jawa, ibu ingin berada di Jawa. Ibu memiliki hak
tersebut, Ibu bisa tinggal di sini dengan Ibu mengurus surat-surat yang ada dari pemerintah. Nah, lalu yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani. Nah, ini dia bisa meyakini kepercayaannya yang dia pilih. Kita tidak boleh menghakimi, tapi kita harus bertoleransi. Nah, ini ada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, jadi apabila seperti yang kita lihat yang ada di berita itu, ada yang tidak memperbolehkan orang lain menjalankan agamanya. Nah, itu adalah salah karena dia tidak mengerti arti dari Pancasila tersebut. Dia menghakimi, dia merasa kalau wilayah dia itu tidak boleh ada agama lain. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Makanya kalau ada yang terjadi seperti itu harus ditindak. Karena ada pasalnya yang melindungi itu. Nah, ini pasal 28I ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu membangun kerukunan umat beragama. Ini yang sudah kita lakukan, jadi kita bisa menghargai teman-teman kita yang berbeda, kita tetap berteman dengan mereka, tidak memilih-milih, rukun. Karena damai itu indah. Selanjutnya, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan agama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara dengan baik hubungan dalam pergaulan antar warga, baik yang seagama, berlainan agama, maupun dengan pemerintah. Nah, di negara kita dikenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Nah, ini dia. Kerukunan antar umat beragama. Adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Kerukunan antar umat berbeda agama. Sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Tujuannya untuk menghindari
fanatisme atau fanatik. Jadi kita itu walaupun kita berbeda agama, kita tetap bisa berteman. Tapi bukan berarti kamu berhak mencampur adukan agamamu dan agama yang lain. Gitu. Nah ini, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, tapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Contohnya seperti masa pandemi ini, kita disuruh untuk berada di rumah dahulu dan ibadah di rumah dulu. Nah, kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita harus mendukung. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya, nah ini ada tugas buat kalian. Kalian jawab ini di komen YouTube Ibu. Jadi buat kelas, nama, nomor absen, lalu langsung contoh perilakunya. Misalnya nomor 1, kerukunan internal umat seagama. Nah, itu apa aja? Langsung jawab di komen. Itu sekalian menjadi data kehadiran atau absensi. Ya, Ibu kira cukup. Selamat mengerjakan. Batas pengumpulan selesai pelajaran. Sekian dari Ibu. Maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.